Rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Pak Gani. Halo. Pak Gani untuk memulai doa, atau teman-teman yang merespon? Pak Muhyin? Halo? Suara saya apakah terdengar? Terdengar, Bu. Oh ya, atau Pak Husnil mohon dibantu untuk doa pembuka. Ya, Bu. Baiklah, rekan-rekan, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas atau agak berisik ya? Agak berisik, Bu. Jelas, Agak berisik, Bu. Saya pindah tempat dulu berarti. Halo? Halo, Bu. Masih agak berisik ya? Sudah jelas, Bu. Oke. Tidak apa-apa, Bu. Iya. Saya kebetulan itu kan di rumah saya itu kalau sore dibuat jadi kayak tempat les begitu. Bimbingan belajar untuk anak-anak SMP. Jadi ya mohon dimaklumi. Tuh. Baik, teman-teman, ada yang sudah cek di Smart? Udah kayaknya ya. Sudah. Hari ini kan kita melanjutkan. Kemarin kita belajar tentang pendekatan, model, dan networking ya. Pendekatan, strategi, dan networking. Nah, kalau sekarang kita itu akan belajar terkait dengan model dan strategi dalam advokasi kebijakan. Gitu. Jadi, kemarin kan kita sudah belajar beberapa strategi. Nah, nanti kita akan belajar lagi beberapa strategi lainnya. Minggu lalu nggak ada tugas ya? Tidak ada, Bu. Kalau minggu ini pengennya ada tugas nggak? Jangan. Tidak ada, Bu. Jangan ya. Langsung nilai saja, Bu. Waduh. Kalau saya kan kebetulan tim teaching dengan Pak Ranto, jadi nanti nilainya juga tergantung dengan Pak Ranto. Separuh nilainya dari saya, berarti separuh dari Pak Ranto. Kemudian juga teman-teman, kalau minggu depan kan kita belajar tentang aktor dalam advokasi kebijakan begitu ya. Nah, minggu depan kurang lebih kita akan coba praktek semacam debat seperti itu. Nanti akan saya bagi dua. Ada yang pro dan kontra gitu. Nanti ada juga dua kasus. Teman-teman tidak perlu apa ya namanya? Menuliskan terlebih dahulu, tapi cukup kira-kira nanti poinnya apa begitu. Terus nanti akan saya koordinasikan dengan ketua atau PJ kelas gitu ya. Iya, gitu. Siap, Bu. Saya akan tulis juga.
Jadi kurang lebih nanti minggu depan akan ada yang saya kasih kasus gitu, terus ada dari teman-teman memberikan pendapat, nanti kan saya bagi separuh kontra, separuh pro gitu. Oke. Sebentar ya. Saya share screen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang keluar malah SPSS. Ini. Nah, terlihat ya? Terlihat, Bu. Ya. Nanti kuliah kita 1 jam saja nggak apa-apa ya? Atau mau lebih? Ya Bu, Oh, nggak apa-apa. Bu, satu jam saja. Nanti ikut titik soalnya Ya, Bu. bagaimana? Oh iya, kebetulan tuh nggak tahu kenapa dari beberapa hari yang lalu mata saya tuh kedutan nggak berhenti sampai sekarang. Mau dapat Nah, kalau misalnya mau dapat uang, itu saya tungguin dari kemarin, tapi belum. Mata kanan apa kiri, Bu? Dua-duanya, yang jelas tuh atas. Kalau bawah kan katanya mau nangis ya. Kalau atas tuh berarti mau dapat keberuntungan gitu kan. Dapat rezeki, Bu. Ya, kebetulan hari Sabtu tuh sudah tanggal 1. Nah, berarti beneran mau dapat uang. Iya kan? Wah. Terganggu, Bu, sarafnya. Mau gajian Bu biasanya. Iya ya. Tapi masih hari Sabtu. Aduh. Mungkin bisa ketemu juga. mantan mungkin Bu. Waduh. Mantan apa? mantannya Bu. Di sini Bu, mantannya Bu. Yang mana? Itu makanya mungkin bisa jadi karena apa ya, kedutan yang berhari-hari itu karena stres atau karena kecapean. Jadi makanya kita agak dipercepat gitu ya. Aduh. Oke. Ini juga tadi sudah saya tulis di Bismart itu tentang artikel walaupun agak dalam bahasa Inggris ya. Atau nanti saya cari, siapa tahu saya dapat yang bahasa Indonesia. Gitu. Sekali lagi karena advokasi kebijakan itu dia teman-teman masih baru gitu kan ilmunya. Sedangkan kalau yang dulu tuh kan advokasi dalam hukum gitu. Teman-teman kan di sini lebih mengenalnya advokasi dalam hukum ya, atau advokasi kebijakan sudah lama kenal dari dulu? Baru ya. Kalau advokasi kebijakan kan kayak semacam pengacara gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang berperkara dalam tanah. Halo, teman-teman. Halo. Iya Bu. Oh ya. Iya Bu. Iya. Ya Bu. Nanti saya tuh kadang ini ya, karena di sini banyak anak-anak, jadi saya takutnya tiba-tiba saya terpental gitu. Nggak kan ya, aman ya? Oke. Baik. Jadi karena advokasi kebijakan dia masih baru, rata-rata literaturnya itu masih dalam bahasa Inggris. Tapi nanti coba saya carikan yang dalam bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita kan sudah mempelajari tentang pengertian advokasi kebijakan, kemudian juga posisi advokasi kebijakan itu di mana. Kemarin sudah ada bagannya ya, jadi advokasi kebijakan sendiri itu berada di tengah-tengah, jadi dia itu bisa mempengaruhi si pemangku kepentingan gitu kan. Terus kemudian tujuannya, kemudian yang aktor-aktor besok ya kita loncat minggu depan akan kita pelajari tentang aktor-aktor gitu. Kemudian ada sasaran advokasi kebijakan, kemudian proses dan model advokasi kebijakan. Kurang lebih kan kita belajarnya itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan model dan beberapa strategi advokasi kebijakan. Lanjut, ini setidaknya dalam model advokasi kebijakan itu sebenarnya ada banyak gitu. Tapi yang akan kita pelajari ini adalah 4 model. Yang pertama punyanya Sharma, yang kedua itu teori advokasi model A,
kemudian teori advokasi 6 lingkaran, 6 lingkaran advokasi efektif, kemudian teori advokasi Miller dan Covey. Gitu. Nanti kita akan lihat 4 model dalam advokasi kebijakan. Nah, yang pertama itu adalah teori Sarma. Jadi dalam teori Sarma dia itu ada 8 elemen, gitu ya. Dalam advokasi itu pasti ada setidaknya 8 langkah, bukan setidaknya, memang ada 8 langkah gitu. Yang pertama, teman-teman dalam teori Sarma ini, ketika melakukan kebijakan, teman-teman harus memilih dan menetapkan tujuan advokasi. Misalnya kemarin jadi ada yang demo BBM enggak? Enggak ada ya? Ya, Nggak ada, Bu. Jadi kemarin yang press apa ya? Ada kok nggak salah yang press Pak Edi, bukan ya? Edi nggak di sini ya? Oke, jadi misalnya kalau kita ambil kasus BBM gitu kan, di sini berarti menetapkan tujuan advokasi, yaitu kita ingin mengubah kebijakan supaya BBM-nya turun gitu. Terus yang kedua adalah data ya. Ini kan pertama tujuan elemennya, yang kedua adalah data. Dimana kalau misalnya teman-teman mau mengubah suatu kebijakan itu harus berdasarkan data atau evidence based gitu. Jadi bisa dari data riset atau data yang lainnya gitu. Misalnya teman-teman bilang kalau BBM naik itu dia menyulitkan masyarakat gitu. Menyulitkannya seperti apa sih? Terus misalnya datanya daya beli masyarakat tuh cuma segini loh. Gajinya kita tuh cuma segini gitu. Kalau nanti BBM dinaikkan, kita mau makan pakai apa? Nah, gitu kan ada semacam risetnya ya. Kemudian teman-teman juga harus mengidentifikasi sasarannya, teman-teman. Gitu. Identifikasi khalayak sasaran atau target advokasi. Nah, contohnya kalau misalnya BBM itu kemarin, teman-teman siapa nih yang mau diadvokasi? Atau mau didekati untuk merubah suatu kebijakan? DPR, Bu. DPR ya? Bukan istrinya DPR kan? DPR ya? legislatif. Iya. Nah, kurang lebih itu berarti teman-teman sudah mulai tahu dong sasaran siapa yang harus didekati untuk merubah suatu kebijakan gitu. Yang keempat adalah terkait dengan pesan. Pesan itu pengembangan dan penyampaian pesan dalam advokasi gitu. Ini kan sebenarnya kuliahnya harusnya komunikasi dulu ya gitu. Tapi ini kemarin agak dibalik, jadi kita belajar advokasi dulu. Nah, ini besok saat di pendalaman materi terkait dengan komunikasi dalam kebijakan, teman-teman akan diberitahu nih gimana sih caranya menyampaikan pesan dengan baik gitu. Gimana sih berkomunikasi supaya orang yang kita advokasi itu mau menuruti kita gitu. Kemudian juga selanjutnya terkait dengan presentasi aktif, presentasi pesan maksudnya ya. Presentasi pesan itu berarti bagaimana teman-teman itu menyampaikan suatu pesan gitu kan, atau membuat presentasi yang aktif. Terus kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu ini ya, bagaimana strategi advokasi dapat disempurnakan atau diperbaiki. Gitu. Ini agak kebalik aku bikinnya, nanti aku perbaiki deh. Step yang step yang koalisi ini kan dia membangun siapa yang akan jadi sekutu teman-teman atau yang membantu teman-teman, entah itu NGO, entah itu kelompok lainnya gitu ya. Terus kalau penggalangan dana, kalau misalnya teman-teman bergerak gitu ya untuk melakukan demo atau melakukan negosiasi dan lain sebagainya, kan kurang lebih ada dana ya. Terutama kalau misalnya dari Bojonegoro nih mau mengadvokasi sampai ke Jakarta, butuh tiket kereta nggak? Bu, iuran, Bu. Iya, iuran ya. Transportasinya, Bu. Ya, nggak jalan kaki kan ya.
Atau kalau misalnya minimal kayak demo tuh kan ada nasi bungkus ya, itu kan juga butuh dana ya. Konsumsinya. Konsumsinya ya. Nah itu juga harus dipikirkan juga bagaimana menggalang dana dan sumber daya lain untuk mendukung advokasi gitu. Terus tadi yang mana ya yang belum saya jelaskan, ini udah ya. Bangun koalisi, terus membuat presentasi aktif, bagaimana menggalang dana, terus sama bagaimana strategi advokasi dapat disempurnakan dan diperbaiki. Ini yang bagian evaluasi ya. Gitu. Kita lanjut ya. Udah jelas sampai ini atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, kita bergerak ke dinamika proses advokasi. Nah, kalau misalnya itu tadi kan step-stepnya Sharma ya, gitu, atau elemen dalam advokasi yang dipaparkan Sharma. Nah, ini ada juga dinamika proses advokasi gitu. Jadi dia ada tahapan dalam melakukan advokasi. Yang pertama mengidentifikasi isu untuk tindakan, yang kedua perumusan solusi, yang ketiga membangun dukungan politik, yang keempat menyatukan isu, solusi dan kemauan politik, dan yang kelima melakukan evaluasi tindakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada juga selanjutnya dari tadi kan yang pertama adalah model punya Sharma. Nah, kalau ini adalah teori advokasi model A, itu punyanya John Hopkins gitu, atau a frame for advocacy gitu. Ini kebetulan kenapa sih dikasih nama A? Itu karena dia itu apa ya? Bagannya seperti A ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 karena dia berkesinambungan jadi dia balik lagi sini gitu. Terus nanti mulai dari 1 lagi. Kurang lebih ini ada. Nah, yang pertama itu dalam teori advokasi model A dia itu pasti melakukan analisis gitu. Analisis di sini maksudnya adalah analisis situasi gitu, maksudnya dia terkait dengan apa ya, isunya itu seperti apa, terus kemudian hal lainnya gitu, misalnya data juga dan lain sebagainya gitu. Seperti kalau nggak salah teman-teman udah dapat MPS ya, metode penelitian sosial sudah? Ya gitu. Ya ya, sudah dapat kan? Dengan Pak Argo atau Mbak Via? Semester ini, Bu. Pak Argo, Bu. Argo ya. Itu kan pasti kalau nggak salah, ini kan sebenarnya metode penelitian sosial ada 2 ya, kualitatif sama kuantitatif gitu kan. Kalau kualitatif kan biasanya cari fenomena ya, cari suatu isu atau masalah gitu kan. Ya, Bu. Iya. Jadi orang kita baik-baik saja kok disuruh cari masalah gitu kan. Enggak ya. Nah, kurang lebih ini juga teori advokasi model A itu mirip-mirip gitu. Jadi dia menganalisis fenomena yang ada, kemudian mengangkat isu begitu. Terus melihat kira-kira ini model apa data-datanya bagaimana gitu kurang lebih ya. Terus yang kedua, setelah dia melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, dia kemudian membuat suatu strategi gitu. Jadi misalnya kita punya beberapa strategi nih. Kita dekati aja anggota legislatifnya, atau mungkin kita bernegosiasi, atau kita melakukan aksi damai, atau misalnya ada yang mau mogok angkot gitu ya, kurang lebih ya. Terus selanjutnya adalah mobilisasi. Mobilisasi di sini maksudnya adalah menggerakkan orang-orang, jadi mulai mencari sekutu atau sekiranya yang bisa mendukung proses teman-teman melakukan advokasi gitu ya. Terus selanjutnya setelah memobilisasi,
teman-teman melakukan aksi yang tadi misalnya rencananya kita mau bikin aksi damai gitu kan. Ya, aksinya itu membuat apa ya, aksi damai, long march gitu, atau membuat suatu karya ilmiah, kurang lebih bisa seperti itu juga. Advokasi kan kemarin kalau nggak salah satunya ada yang buat opini ya, bisa juga teman-teman mulai menulis nih di koran-koran, jadi kan menggerakkan atau mengubah suatu kebijakan melalui pembuatan opini publik gitu, melalui media ya. Gitu. Terus selanjutnya yang kelima itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini semisal gagal gitu ya. Misalnya teman-teman udah mencoba untuk merubah suatu kebijakan kemudian gagal, teman-teman melakukan evaluasi. Kira-kira ini kesalahan di pelaksanaannya atau di mobilisasinya atau di orangnya atau bagaimana? Gitu. Kalau misalnya berhasil pun juga tetap dievaluasi. Kira-kira faktor berhasilnya apa? Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengubah suatu kebijakan lagi, sudah tahu nih cara-caranya seperti itu. Terus kemudian yang keenam adalah kesinambungan gitu. Jadi evaluasi itu kan dia jadi bahan untuk apa ya, masukan di kegiatan selanjutnya gitu. Nanti kalau gagal, ya kegiatan selanjutnya itu akan dilaksanakan tapi menghindari beberapa faktor gagal. Terus kalau misalnya berhasil, yang apa, faktor berhasil nanti akan lebih dikuatkan. Nah, kurang lebih begitu. Itu teori advokasi model A. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada juga teori 6 lingkaran advokasi efektif. Gitu ya. Ini kalau ini menurut Chaira Feldblum. Semoga saya nggak salah ngomong ya. Chaira Feldblum. Oke, menurut dia di sini kan ada 6 peran, teman-teman. Jadi dalam 6 lingkaran advokasi efektif itu ada pembagian peran yang dimana orang-orang yang di dalamnya itu memang sudah harus dibagi dan punya semacam tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi senternya atau orang yang sekiranya berkoordinasi dengan yang lainnya adalah ahli strategi gitu. Jadi dia yang paling jadi ketuanya atau istilahnya si otak pemikirnya gitu ya. Halo teman-teman. Iya, Ibu. Ya, Bu. Masih aman kan? Aman, Bu, aman, Bu. Ya, Bu, masih setia. Iya. Kusuk, Bu. Fokus. Khusyuk ya. Tapi paham kan maksud saya? Insya Allah, Bu. Ya, Insya Allah ya. Saya tuh kadang kok agak takut gitu kan. Kalau misalnya saya suka ngomong agak susah bahasanya atau ngomong tidak dimengerti gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, saya bisa diinterupsi kok. Jadi tiba-tiba teman-teman ada yang raise hand gitu. Sampai sini paham? Ya, sampai sini ada pertanyaan maksudnya. Paham, Bu. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya model ke-6 ini dalam melakukan advokasi kebijakan, teman-teman itu ya, kalau misalnya mau melakukan proses advokasi kebijakan, itu membagi peran ke dalam 6 ya. Pasti ada yang dijadikan sebagai ahli strategi, kemudian ada yang dijadikan peneliti kebijakan, ada yang dijadikan pengacara legislatif, ada yang dijadikan pelobi, koordinator lapangan, kemudian koordinator komunikasi. Jadi ahli strategi ini biasanya dia yang membuat apa ya? Nanti kita akan pakai strategi semacam apa gitu. Apakah kita akan melakukan lobbying atau kita akan melakukan demo, kampanye dan lain sebagainya. Itu ya, ahli strategi itu kayak ya semacam otaknya lah, center dari semuanya gitu. Kemudian si peneliti kebijakan ini dia yang akan meneliti suatu isu gitu. Jadi kalau misalnya BBM tadi ya,
Berarti si peneliti kebijakan ini dia akan meneliti benar nggak sih kalau misalnya harganya dinaikkan, dia akan menyulitkan masyarakat atau enggak gitu kan. Terus kalau enggak, apakah kalau misalnya diturunkan, dia harus diturunkan seberapa. Jadi intinya dia yang akan mengevaluasi kebijakan, terus kemudian memberikan hasil pemikirannya ke ahli strategi. Gitu teman-teman. Dari tadi saya kasih contoh BBM aja nggak apa-apa ya? Atau sekarang terbaru apa sih kebijakannya? Ya itu Bu, kenaikan BBM itu. Iya ya. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman. Cuman ini kurang relate di teman-teman, tapi relate di saya gitu. Katanya Nadiem Makarim itu mau mengubah ASN guru dan dosen menjadi ASN biasa. Aduh, jangan sampai. Walala. Iya, katanya seperti itu. Jadi saya nggak tahu maksudnya nanti akan diubah tuh jadi seperti apa. Apakah masa jabatannya berkurang atau kita gimana gitu kan? Sebenarnya kita tuh beda ya sama ASN biasa. Kalau ASN biasa kurang lebih kan mereka ada jam-jamnya ya, jam kerja lebih tertib lah, walaupun kadang suka lembur, tapi saya rasa mereka lebih tertib dibanding kita gitu. Sedangkan dosen itu Sabtu Minggu tuh kita masih buka laptop karena ada tridharma perguruan tinggi biasanya ya, nggak cuma ngajar, ada penelitian, ada pengabdian, jadi kurang lebih kita kerja sangat fleksibel. Sangat fleksibel itu maksudnya dimanapun kita berada, kita bekerja. Iya ya. Oke, lanjut. Ada juga pengacara legislatif gitu kan. Kenapa kalau dalam advokasi kebijakan ini harus ada pengacara legislatif? Karena ada beberapa hal yang perlu dipegang oleh pengacara gitu kan. Dia yang biasanya lebih tahu hukum, terus misalnya suatu kebijakan itu melanggar pasal yang mana, dia kan lebih paham tuh gitu dibandingkan kalau kita yang orang awam. Nah, ini juga nanti biasanya berkoordinasi juga dengan ahli strategi gitu. Ada juga pelobi. Pelobi ini dia yang biasanya maju nih melobi anggota DPR gitu ya. Terus ada juga koordinator lapangan, semisal nanti ada aksi turun ke jalan gitu ya. Ada yang tahu lagu Darah Juang? Nggak tahu Bu. Yang di persimpangan Ya, jalan tahu, itu Bu. ya. Dulu saya tahu lagu Darah Juang gitu kan, terus satu lagi aku lupa apa ya, sejahtera yang kepada para mahasiswa yang dirindukan mahasiswi, bukan ya? Bukannya ada apa, tapi ada lagunya itulah. Nanti ketahuan lagi saya dulu mantan pendemo, bukan ya? Ada juga koordinator komunikasi gitu. Dia koordinator komunikasi itu tugasnya untuk menyampaikan suatu pesan gitu ya ke beberapa orang yang lainnya. Jadi entah itu nanti dia menyampaikan di untuk mencari sekutu gitu kan, atau mencari networking lah istilahnya gitu. Nah, kemudian saya lanjut dulu ya. Jadi ada beberapa kelebihan kalau misalnya teman-teman pakai model ini. Yang pertama, berdasarkan pengalaman yang nyata. Terus pembagian peranannya jelas, karena udah dibagi-bagikan. Kamu jadi peneliti, kamu jadi ahli strategi, kamu jadi pelobi, dan lain sebagainya. Terus kemudian kelebihannya juga ini cocok pada iklim politik yang kondusif. Gitu. Maksudnya yang lebih cenderung stabil. Terus penerapan sasarannya luas, kemudian dapat diterapkan di Indonesia, kurang lebih seperti itu ya. Kelemahannya cenderung cocok di bidang hukum dan politik. Di luar itu agak-agak kurang cocok ya untuk diterapkan gitu kan. Terus tidak ada peran
yang berkelanjutan gitu. Maksudnya kalau misalnya dia jadi koordinator lapangan ya udah dia jadi koordinator lapangan terus gitu. Nggak terus dia berganti dan lain sebagainya. Terus sulit diterapkan pada iklim politik kurang kondusif gitu. Yang tadi saya bilang kan dia kalau iklim politiknya itu kondusif dia bisa nih dipakai. Cuman kalau misalnya iklim politiknya kurang kondusif, nah kurang bisa diterapkan karena apa ya tidak stabil dan dia harus membutuhkan penyesuaian. Gitu. Oke lanjut, ini model terakhir, model punya Miller dan Cafe gitu ya. Kalau apa ya punyanya Miller dan Cafe di sini dia itu berdasarkan beberapa komponen. Yang pertama adalah legitimasi. Legitimasi itu apa sih? Ada yang tahu? Sah tidaknya, Bu. Sah tidaknya ya. Ada lagi, ini tadi yang bilang siapa? Pak Joko Eri ya? Ya, Bu. Ada lagi yang bilang legitimasi itu apa sih? Pengakuan, Bu. Iya ya, pengakuan. Ada lagi. Kurang lebih legitimasi itu adalah ya tadi ya yang dibilang Pak Rudi juga dia tuh pengakuan dan penerimaan atas wewenang seseorang gitu kan. Sehingga dia punya kekuasaan yang lebih gitu ya, kurang lebih. Kalau tidak percaya mungkin bisa googling. Ada juga kredibilitas. Nah, kredibilitas ini maksudnya apa sih? Kan untuk menimbulkan kepercayaan, Bu. Nah, saya catat dulu. Kepercayaan. Oh ya. Mempengaruhi seseorang itu loh. Ya. Benar. Ya, kurang lebih kredibilitas. Kan kita pernah dengar kayak kredibilitas seseorang gitu kan. Jadi kemampuan dia baik dari kualitas atau kemudian kapabilitas atau kekuatan atau hal lainnya yang bisa membuat orang lain itu percaya gitu. Itu kurang lebih kredibilitas ya. Kayak Pak siapa ya? Yang rambutnya putih, Jawa Tengah, Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar Pranowo kan dibilang dia punya kredibilitas sebagai seorang presiden. Berarti kan dia kita anggap atau kita nilai punya kapabilitas dan kapasitas yang memadai untuk menjadi seorang presiden. Gitu ya, kurang lebih. Kemarin calon presiden selanjutnya siapa ya? Ada yang pernah dengar? Sambo, Bu. Katanya Mbak Puan, Bu. Mbak Puan. Katanya ini Mbak Puan itu adalah apa ya orang yang punya suara dari rakyat kecil. Iya nggak sih kemarin? Yang akar rumput itu, Bu. Iya akar rumput ya kemarin ya. Kemarin kok saya dengar nama Andika siapa? Apa saya salah dengar ya? Apa saya setengah tertidur gitu? Kita pasang, Bu. Hah? Andika. Mungkin Andika kangen band, Bu. Bukan. Ya itu. Makanya kok kemarin saya dengar Andika. Apakah Andika kangen band itu gitu? Nanti saya cek lagi ya. Kok namanya saya baru dengar gitu. Apakah saya mimpi atau gimana? Oke, lanjut ya. Ada juga terkait dengan akuntabilitas. Dalam advokasi kebijakan dia pasti punya akuntabilitas ya atau kayak keterbukaan gitu. Keterbukaan. Transparansi. Jawabkan. Iya, ya Bu Mul, ya. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat itu adalah kekuasaan ya. Atau istilahnya power. Gitu ya. Power Ranger, bukan beda ya. Power itu adalah apa ya? Kemampuan kita untuk apa ya?
punya jabatan kurang lebih ya, atau kekuatan tertentu gitu ya, untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kemarin sudah belajar teori politik, sudah diajarin tentang power gitu ya? Sudah kan? Halo teman-teman. Halo. Iya, Bu. Halo, Bu. Ya, Bu. Ini tuh soalnya nggak ada yang nyala kameranya, jadi saya takut kalau saya terpental. Enggak, Bu. Enggak kan? Iya, ya kemarin waktu teori politik udah diajarin tentang power ya. Saya tuh dulu punya dosen, saya kan dulu di UGM ya teman-teman. Saya tuh punya dosen yang dia itu apa ya istilahnya tuh pengetahuannya sangat baik tentang ilmu politik, namanya Pak Gebi atau Gabriel Lele ya. Nanti bisa dicek gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cari tentang perpolitikan, ketik namanya aja udah lumayan banyak tulisan beliau. Gitu. Oke, lanjut. Nah, 4 komponen tadi tuh harus ada menurut si siapa ini Miller ya, Miller dalam mengadvokasi suatu kebijakan. Nah, dia tuh juga sampai bikin proses dan langkah-langkahnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan suatu advokasi kebijakan, ada setidaknya 9 hal yang teman-teman lakukan, yaitu yang pertama adalah menyusun visi bersama masyarakat sebagai kondisi ideal yang didambakan gitu. Jadi visi itu maksudnya tujuan ya. Jadi tujuan bersama yang didambakan itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, menganalisis konteks sosial makro dan seleksi serta analisis masalahnya. Jadi kurang lebih tadi yang saya sampaikan seperti teman-teman melakukan pekerjaan metodologi penelitian sosial ya. Jadi harus melihat fenomenanya, terus kemudian menganalisis masalahnya apa gitu kan. Udah ya, udah sampai situ. MPS. Fenomena, melihat fenomena. Lanjut ya. Ada juga definisi persoalan dan membingkai isu. Jadi kira-kira ini isunya tentang apa. Terus yang keempat, penetapan tujuan. Jadi yang pertama kan tadi menyusun visi bersama masyarakat gitu kan, visinya apa saja, terus kemudian selanjutnya adalah menetapkan tujuan. Terus yang kelima, identifikasi dan analisis para stakeholder dan sasaran gitu. Terus kemudian juga melakukan analisis SWOT. SWOT itu kira-kira apa ya? Kita melihat kelemahan dan kelebihan, kemudian peluang dan ancaman, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian menyusun strategi, taktik, dan garis waktu. Kemudian yang 7, pelaksanaan strategi dan taktik. Kemudian evaluasi dampak. Dan yang terakhir adalah penerapan untuk advokasi ke depannya akan seperti apa. Jadi habis evaluasi kurang lebih tadi yang waktu kayak model A ya. Model A kan dia habis evaluasi kan juga muter lagi ya untuk kedepannya mau seperti apa. Nah ini kurang lebih juga mirip sama itu juga. Ini garis waktu itu kalau teman-teman apa ya lebih familiar dengan nama timeline atau jadwal ya. Nah ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama kelebihannya itu dia memiliki konsep advokasi gitu kan, jadi lebih jelas gitu dibanding yang lainnya. Kemudian yang kedua ada pendekatan baik dari modifikasi, evaluasi atau inovasi ya. Kemudian modifikasi itu maksudnya karena sudah ada evaluasi, kita kedepannya bisa melakukan modifikasi atau perbaikan proses advokasi kebijakan. Terus inovasi itu mungkin apanya sih yang bakal baru dalam proses selanjutnya. Terus selanjutnya yang kelima adalah membangun organisasi yang demokratis gitu. Kelebihannya kalau ini ya. Terus kelemahannya dia pembagian peran kurang jelas karena di sini nggak dijelaskan secara spesifik apakah dia perannya sebagai apa aja itu nggak ada. Cuman hanya proses dan langkah
Kemudian komponennya kurang rinci karena legitimasi kan masih luas ya, seperti apa, kredibilitasnya juga masih umum dia bilang. Akuntabilitasnya itu juga maksudnya akuntabilitas yang seperti apa gitu. Pelaporan yang seperti apa gitu. Kekuasaan juga yang seperti apa itu kurang rinci. Itu kurang lebih hanya dalam konteks sosial makro, terus tidak ada indikator keberhasilan gitu. Maksudnya tidak ada indikator keberhasilan itu adalah tidak ada indikator keberhasilan yang pasti, kurang lebih gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini proses advokasi kebijakannya nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Agak banyak ya tulisannya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi melakukan visi masyarakat, kemudian menganalisis makro, kemudian definisi masalah dan mega isu, kemudian penentuan tujuan, baik itu jangka panjang atau jangka pendek. Terus penerapan pembelajaran advokasi gitu ya. Oh ya, maksudnya ini adalah tanda panah itu sampai penentuan tujuan itu bisa balik. Jadi udah tahu tujuannya apa, dia bisa definisi masalah lagi, membingkai isu, kemudian analisis lagi, terus penerapan pembelajaran advokasi, evaluasi, dampak advokasi, kemudian pelaksanaan strategi, pengembangan strategi, identifikasi, dan seterusnya. Jadi kenapa tanda panahnya tuh bolak-balik ini? Karena dia bisa bolak-balik. Oke. Masih lama nggak ya? Wah. Ini tulisan yang teman-teman pingin ini. Dalam bahasa Inggris semua ya. Kan kalau bahasa Indonesia kurang menantang. Ya ini menantang gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya mana? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, teman-teman. Jadi dalam strategi advokasi kebijakan, setidaknya itu teman-teman kayak punya apa gambaran gitu loh, poin-poin kurang lebih poin-poin yang penting gitu kan. Hal yang perlu teman-teman pertanyakan itu adalah apa ya? Untuk menentukan strategi mana sih yang teman-teman itu bisa pilih gitu kan. Jadi dalam menentukan strategi setidaknya tuh 5 hal yang perlu teman-teman pertanyakan. Yang pertama itu apakah strategi yang teman-teman pilih itu sudah sesuai dengan tujuannya teman-teman dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini apakah strateginya itu sudah mewadahi visi dan misi teman-teman atau apakah sudah bagus terhadap apa ya? Terhadap kelebihan organisasi. Pokoknya sudah terus dan lain sebagainya. Kemudian ada juga adequate. Adequate itu artinya kayak memadai. Kalau appropriate kan sesuai, kalau adequate itu memadai. Apakah strategi yang teman-teman pilih itu sudah memadai atau belum? Gitu. Kemudian efektif. Kalau efektif itu artinya apakah strategi yang teman-teman pilih itu bisa membawa teman-teman untuk mencapai tujuan. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau efisien itu kan berarti dia bisa menggunakan sumber daya yang teman-teman punya secara apa ya? Secara baik gitu. Jadi apakah bisa menggerakkan orang-orang, kemudian energi, sumber daya lainnya secara baik gitu untuk strateginya itu. Terus kemudian yang terakhir yang jadi pertimbangan itu adalah efek sampingnya. Kayak obat ya gitu. Teman-teman juga harus kayak mempertimbangkan gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya pakai model A, apakah efek sampingnya besok akan bagus atau tidak
gitu. Sama aja kalau teman-teman beli obat ya gitu. Apakah ini efek sampingnya buat ngantuk atau enggak gitu. Biasanya yang dicari tuh obat yang ada efek sampingnya atau enggak sih? Yang enggak ada, Bu. Enggak ada ya gitu. Tapi semua obat ada efeknya, obat-obat Bu. tertentu dicari efek sampingnya, Bu. Iya gitu. Yang ada efek sembuhnya. Iya. Iya, efek samping sembuh itu bagusnya. Kalau enggak jangan-jangan ada yang minum, aduh saya batuk nih. Saya minum obat batuk gitu kan. Terus di tengah-tengah kerja bilang, waduh saya ngantuk tadi habis minum obat jadi saya harus tidur dulu. Iya, Bu. Biasanya kalau minum obat ngantuk. Iya. Kurang lebih gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini beberapa strategi dalam advokasi kebijakan. Kalau ini menurut Nugroho ada banyak deh. Nah, kan. Nah, ada 15 menurut Nugroho. Di antaranya adalah ada teknik lobby, kemudian ada teknik akuisisi, teknik koalisi, teknik kooptasi, teknik downgrade, kemudian alihkan perhatian. Ini 6 ya. Ke-7 batasi waktu, ke-8 ulur waktu, ke-9 teknis, ke-10 mengubah panggung, ke-11 ganti pemain, ke-12 butakan lawan, 13 pecah lawan, 14 jalur logistik, ke-15 keluar arena. Nah, akan saya jelaskan secara singkat ya, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman bisa baca mandiri gitu ya di sini lebih. Kalau teknik lobby kan teman-teman sudah paham ya untuk strategi advokasi kebijakan teknik lobby. Kurang lebih berarti untuk teknik lobbying itu teman-teman bisa semacam berbicara empat mata gitu ya. Terus kemudian teknik akuisisi itu berarti teman-teman mengambil alih salah satu bagian dari konsep kita. Akuisisi itu ambil alih konsep lawan dan masukkan sebagai salah satu bagian dari konsep kita kurang lebih. Koalisi itu menggabungkan konsep-konsep menjadi satu konsep. Ini kurang lebih ini ya. Terus lanjut. Ada juga terkait dengan alihkan perhatian. Ini kayak strategi advokasi kebijakan yang sekarang ini ya. Misalnya lagi ada BBM gitu kan. Terus pemerintah kemudian supaya tidak fokus pada BBM, terus ada kasus Sambo gitu, kurang lebih. Terus ada juga batasi waktu, gitu. Ini adalah advokasi kebijakan yang menekan sebentar ya. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan ya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Oke, tadi sampai mana? Nah, alihkan perhatian. Nah, tadi kayak barusan saya ngajar dialihkan perhatian. Terus ada batasi waktu. Biasanya teman-teman kalau melakukan strategi advokasi kebijakan, itu teman-teman akan menekan pembuat kebijakan dengan memberikan deadline gitu. Kurang lebih ini nanti mau diubah berapa lama gitu, misalnya dalam 3 bulan ini harus sudah selesai gitu. Atau ada juga teknik advokasi dengan mengulur waktu.
Jadi teman-teman bisa apa ya, mengulur waktunya lawan atau pembuat kebijakan sehingga teman-teman bisa pilih strategi yang lebih pas gitu. Ini kurang lebih strategi teknis gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu sama pembuat kebijakan, teman-teman bilang sama pembuat kebijakan, saya lebih paham teknis-teknis ini gitu. Jadi kayak ada kebijakan tentang pangan gitu ya, atau kebijakan varietas baru dalam pertanian. Oh, yang di sini nggak cocok gitu kan. Di sini yang nggak cocok untuk menanam varietas itu gitu. Jadi kurang lebih ya mengambil keputusan akan mengikuti teman-teman gitu. Selanjutnya adalah mengubah panggung, rubah atau pindahkan panggung, pertempuran ke panggung yang berbeda atau yang lebih kita kuasai gitu. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Agak membingungkan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas. Maaf Bu, Oke, iya. mau nanya nih, sekedar apa Bu? Apa untuk niku le Bu? Menurut para ahli niku yang lebih baik itu teorinya yang mana Bu? Dari sekian banyak tadi. Oke, ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Ini juga biasanya saya selalu ditanyakan ya ketika kita memberikan berbagai variasi model itu mesti saya ditanyakan. Atau ada desain-desain organisasi juga saya ditanyakan yang mana yang lebih baik gitu kan. Sebenarnya nggak ada teman-teman yang lebih baik di antara yang lainnya gitu. Cuman adanya yang lebih cocok gitu. Nah, kita kalau misalnya mau tahu baiknya seperti apa gitu kan. Balik lagi ke sini. Jadi ini ada setidaknya 5 pertanyaan gitu. Kira-kira teman-teman tuh bisa memilih yang sesuai yang mana atau yang memadai yang mana gitu. Oke, kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya situasinya itu kondusif, contohnya itu kita dihadapkan pada situasi atau keadaan politik yang cenderung lebih stabil. Terus kita bisa menggunakan 6 lingkaran advokasi efektif gitu kan. Jadi kita bisa membagi-bagi gitu. Terus kalau misalnya dia nggak berada dalam situasi yang stabil, teman-teman bisa pakai yang lainnya, misalnya pakai teori Miller gitu kan. Kalau teori Miller ini kan dia bisa diterapkan dalam kondisi yang tidak stabil juga gitu. Karena dia ada beberapa analisis konteks sosial, dan kemudian ada juga evaluasi dampak gitu ya kurang lebih. Sama juga kayak teori advokasi punya John Hopkins gitu, bisa diterapkan juga ke punya ini yang kurang stabil tadi ya gitu. Kurang lebih. Oke, begitu Pak Rudi. Ada tambahan dari teman-teman juga? Pak Usnil Bu tadi. Apa? Pak Usnil ya? Oh, saya kira Pak Rudi. Iya. Yang hijau-hijaunya soalnya di Pak Rudi. Pak Rudi cukup jelas Bu tadi. Oh. Nah ini teman-teman. Ada juga yang lebih nyaman di teori Sarma juga gitu kan. Karena sebenarnya kalau advokasi kebijakan kan kurang lebih itu dia menentukan tujuan, terus pemanfaatan data gitu ya, terus buat koalisi dan lain sebagainya gitu. Cuman masalahnya kalau di teori Sarma dia itu kadang berhenti gitu, bagaimana strategi advokasi dapat disempurnakan dan diperbaiki, udah sampai situ gitu. Ini kan kalau dari tahapannya kan dia cuma sampai evaluasi aja kan, nggak sampai yang berkesinambungan gitu. Cuman kalau misalnya teori A,
dia sampai berkesinambungan. Gitu. Lanjut ya. Betul, saya udah mulai kedutan lagi nih. Iya, Bu. Sudah semakin dekat rezekinya, Bu. Iya, tunggu hari Sabtu ini gajian. Tapi kayak katanya sih, kata orang ya, maksudnya kalau kita kedutan terus-terusan dalam beberapa hari itu berarti kita lagi stres. Atau siapa tahu beneran ada SMS gitu ya, yang menang, selamat Anda memenangkan 100 juta. Ternyata beneran. Ada teman-teman yang dapat SMS semacam itu? Nah, Bu, tapi Waduh, nggak Bu. beneran, Bu. Saya banyak. Itu kalau misalnya beneran saya sudah jadi miliarder itu. Kemarin saya dapat SMS, dapat mobil gitu kan. Terus dapat 200 juta. Tapi saya karena saking sombongnya gitu ya, jadi nggak saya ambil, saya biarkan aja. Oke, lanjut ya. Ini ada beberapa strategi yang lainnya. Yang pertama adalah kita melakukan advokasi kebijakan dengan mengganti pemain. Misalnya tadi kan ada yang pembagian itu ya, pembagian peran gitu, terus ada yang kurang efektif bekerjanya, kemudian diganti pemainnya, gitu, ganti orangnya. Kemudian juga butakan lawan, maksudnya butakan lawan itu jadi kita misalnya lawannya dengan si pembuat keputusan gitu ya. Jadi biasanya kan pemerintah pusat itu tidak banyak tahu bagaimana kondisi real di lapangan, ya enggak? Jadi kita bikin dia agak bingung gitu kan dengan data-datanya. Jadi dia akan mulai ragu-ragu dengan keputusannya sendiri, sehingga kita bisa mempengaruhi dia. Sebenarnya yang paling baik yang ini loh, gitu. Kurang lebih. Ada juga strategi pecah lawan gitu ya. Strategi pecah lawan itu contohnya kan dalam anggota DPR itu dari berbagai koalisi partai politik nggak sih? Dari banyak partai politik ya. Gitu. Ya, Bu. Nah, kita bisa melakukan apa ya, pengaruh kita gitu. Jadi tidak semua anggota DPR itu akan mendukung si kebijakan itu, tapi kita pengaruhi supaya ada yang menolak gitu. Kayak kemarin ada yang walkout ya. Biasanya kemarin yang walkout itu siapa? Partai PKS ya. PS, Bu. Sebenarnya kasus walkout seperti itu kan juga bukan yang pertama kali ya. Sebelumnya pernah ada. Nah, kurang lebih itu tuh strategi kita. Ada juga strategi jalur logistik gitu, kurang lebih. Ini kalau ini kan jalur logistik itu dulu sekali ya. Jadi kalau misalnya kita memutus jalur logistik atau jalur makanan kan mereka jadi kekurangan bahan makan gitu kan. Jadi mereka tidak mau akan mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Atau kurang lebih teman-teman tahu ini nggak, apa namanya, Freeport. Iya ya. Sekilas. Iya ya. Itu kan Freeport itu kan juga punya jalur ya. Dia kalau nggak salah kan waktu itu jalurnya terbatas gitu kan. Terus ada beberapa orang yang pingin Freeport itu melakukan pemberdayaan atau mereka memberikan kompensasi gitu ya. Cuman karena tidak diberikan kompensasi, kemudian masyarakat itu memutus atau kayak menghalangi jalur truk-truknya itu. Nah, itu kurang lebih cara untuk melakukan advokasi itu. Terus keluar arena tadi adalah contohnya yang walkout itu. Tadi kan kalau pecah lawan itu hanya sampai itu berbeda pendapat gitu ya, berbeda pendapat. Tapi kalau misalnya keluar arena itu kita ada dengan protes, contohnya dengan walkout gitu.
Contohnya kalau teman-teman lagi nawar barang ini, terutama ibu-ibu, nawar barang di pasar atau di Malioboro besok gitu kan, nawarnya kok nggak gol-gol gitu. Saya pergi ya, Bu. Terus nanti tiba-tiba dipanggil sama penjualnya, iya boleh Bu, ini boleh deh gitu. Kurang lebih ini jadi 15. Nah, ini adalah mapping advokasi, nanti teman-teman bisa baca. Jadi peta dalam advokasi itu yang pertama adalah apa ya? Bentuk dari strategi dalam kebijakan, kemudian teman-teman membuat alternatif kebijakan, membuat alternatif strategi, kemudian membuat draft dari tujuan dan capaiannya, kemudian teman-teman membuat tingkatan semacam apa ya, advokasinya gitu, baik itu dari aksinya, kemudian dari luarannya gitu, atau dampaknya. Seperti itu. Terakhir adalah smart in planning. Pernah dengar smart in planning? Baru kali ini, Bu. Ya, ini sama aja ketika kita membuat capaian atau tujuan. Kan dari tadi kita bilang tujuan dalam advokasi kebijakan ya. Nah, sebenarnya tujuan itu yang kita pilih itu harus memuat 5 hal. Yang pertama harus spesifik, yang kedua harus terukur, yang ketiga harus harus logis untuk dicapai gitu. Yang keempat relevan, yang kelima adalah dia punya timeline-nya. Jadi pertama itu spesifik, misalnya teman-teman pingin BBM diturunkan ke harga berapa gitu kan, itu lebih spesifik. Terus kemudian measurable itu terukur gitu, nggak cuman teman-teman pingin turun harga BBM, tapi juga kira-kira itu bisa turun dengan harga berapa gitu kan. Kalau ada takaran harga berarti kan bisa diukur ya. Terus kemudian achievable gitu, jangan teman-teman membuat sesuatu yang agak susah untuk dicapai, untuk tujuannya ya. Misalnya kita pingin turun banyak gitu kan, turun 3.000 gitu kan, agak susah ya. Tapi kalau misalnya turun 1.000, 2.000 itu lebih mudah dicapai. Terus kemudian relevan dengan kebijakan ya, atau ya tidak melenceng dengan tujuan di awal gitu. Kemudian time bound ini adalah waktu gitu. Jadi kira-kira tujuannya ini ketika teman-teman akan melakukan advokasi kebijakan jelas. Apakah teman-teman akan melakukan advokasi kebijakan ini dalam waktu 6 bulan atau 3 bulan atau bahkan setahun gitu. Jadi jangan lama-lama juga gitu kurang lebih. Kayaknya habis ini terima kasih. Iya kan? Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya. Saya presensi dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bentar ya. Oke.
Saya panggil ya, Riyadi. Iya, Bu. Ada ya. Gani Maulidah. Dan ada ya tadi. Izin Bu tadi Bu. Alvina. Ada, Bu. Ada. Ainul Ato. Ada, Bu. Umiyatin. Ada Bu. Imron Nuraili. Ada, Bu. Ariza Budianto. Ariza. Ariza. Belum ada ya? Suryo? Suryo? Suryo ada ya? Tahu Ibad? Ada. Suryo hadir, Bu. Ya, Edi Prayitno? Hadir, Ibu. Dedi Kurniawan? Hadir, Bu. Hadir. Arbianto? Hadir, Bu. Ida Aryan? Hadir, Bu. Muhajir? Dan kawan-kawan kali ini Muhajir ada ya? Siti Isdarwati? Hadir, Bu. Ahmad Eko? Ahmad Eko ada ya? Zainal Abidin? Hadir, Bu. Ratman? Hadir, Bu. Iksan Wahyudi? hadir, Bu. Beni Raharjo? Beni Raharjo ada. Rudi Siswanto? Hadir, Bu. Winarto? Hadir, Bu. Indah Sri? Mbak Winda tadi izin ya. Izin. Siti Sri Amita? Hadir, Bu. Haryati? Haryati belum ada ya. Muhammad Nur? Ya, tadi saya lihat Solihin gitu. Ya, ada. Koko Eri? Ada ya. Hadir, Bu. Zakaria? Hadir, Ibu. Muhammad Muhin? Hadir, Bu. Endang Setiorini? Endang belum ada ya. Kotak Hernawan? Hadir. Amilato? Hadir, Bu. Husnil Badik? Hadir, Ibu. Abdul Habib? Abdul Habib ada. Zainal Arifin? Zainal Arifin tadi ada. Imam Kanafi? Hadir, Bu. Hadir. Samining Rahayu? Samining Rahayu ada. Alfi Suyanto? Hadir, Bu. Ada ya. Rahmat Nur Haudin? Hadir, Bu. Yoni Adi? Hadir, Bu. Ya, baik. Ada yang belum saya panggil? Saya, Bu. Beni Rarjo belum. Beni. Saya, Bu. Nomor 26, Bu. Ya, Muhammad Nur Solihin, Bu. Beni Razo tadi sudah. Siapa? Siapa yang belum? Iya. Muhammad Nur Solihin. Muhammad Nur Solihin tadi sudah. Oh, sudah ya. Makasih, Bu, ya. Sama-sama. Ya, Bu.
Ada lagi yang belum saya panggil. Yang belum hadir mohon diulang Bu karena sinyalnya agak sulit. Hah? Ini yang saya tulis belum ada itu Ariza Budianto. Halo, Ariza Budianto. Ariza belum ya? Terus Mbak Winda, tadi izin ya. Winda, izin. Haryati. Haryati juga belum masuk. Endang Setiorini. Endang juga belum ya. Oke. Sudah. Selebihnya saya tulis masuk ya. Oke. Nggih, Bu. Oke. Nggih. Baik, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup dulu. Silahkan yang mewakili. Mungkin tadi masih ke Pak Husnil ya. Halo, atau yang mewakili? Ya, oke. Silahkan untuk doa penutup. Baik, rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri pada perkuliahan sore hari ini, mari kita tutup dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin leave dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.